dari data Rekpon. Ini saya spill dulu ke ini. Pemilihan parameter tanahnya. Pemilihan parameter tanahnya untuk Rekpon 1, untuk pondasinya, ingat sesuaikan dengan jenis tanah yang di grab di lapangan. Contohnya yang diambil parameter tanahnya adalah berat volume atau gamma. Ingat sesuaikan dengan jenis tanahnya. Misalnya di sini adalah sen ya. Ini sen, nilai ya. Misalnya jenisnya sen, dominan sen maksudnya. Sen medium misalnya. Jadi di sini 17 sampai 19. 17 sampai 19. Ambil 17 sampai 19 kilonewton ya. Kalau dalam ton berarti dia 1,7 sampai 1,9. Contoh itu. Tapi sesuaikan dengan lapangan. Yang kedua adalah yang diambil parameternya adalah sudut geser dalam. Sorry ya, berarti lempung tadi itu. Masalah masalah sumber dari tabelnya itu terserah. Yang jelas dia ada sumbernya. Di sini sumbernya contoh untuk berat volume Foundation and Soil Mechanics 2011. Kemudian oleh Menibudu. Dan sudut geser dalam itu buku teknik sipil Sunggono KH dan lain-lain silakan sesuaikan dengan ketersediaan data tanahnya. Sampai sini jelas? Oke, Pak. Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Lempung medium. Lempung medium ya. Kemudian kohesi tanahnya. Kohesi tanah, contoh di sini dia berarti tadi tanah lapangannya ada clay medium. Gamanya 1,7 sampai 1,9. Ambil yang terendah. Kemudian sudut geser dalamnya 20, 25. Dan kohesinya ingat satuannya. Satuan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini satuan dalam kilonewton per meter persegi kohesinya. Diubah dalam ton per meter persegi. Menjadi 2,5 ton per meter persegi. Untuk medium to steep. Nah sesudah dapat parameter tanah tadi sesuai dengan klasifikasi hasil investigasi. Kita masuk ke perhitungan. Perhitungan lihat tabel 21. Formula Tarzagi untuk berbagai tipe dan bentuk pondasi. Di lapangan yang kalian ambil sebagai case-nya, itu pondasinya saya lihat itu sebagian adalah pondasi menerus. Pondasi menerus. Bukan pondasi telapak setempat. Atau mungkin ada yang setempat. Setempat itu maksudnya kotak ya, kotak ukuran misalnya 1x1 atau 1,5x1,5 untuk setiap kolomnya. Tapi kalau menerus berdasarkan hasil survei seperti ini bentuknya. Nah ini bentuknya. Nah ini menerus nih. Nah ini telapak. Kotak mini telapak. Jadi setempat namanya. Setempat telapak. Jadi ini adalah ukuran masing-masingnya. Pondasinya, pondasi dangkalnya adalah pondasi dari beton bertulang. Dari beton bertulang dan setempat. Kalau kalian lihat ada yang menerus pasangan batu gitu ya. Menerus begini. Nah itu ambilannya adalah ambilannya adalah pondasi menerus. Maka kalau pondasi menerus kita menghitung daya dukungnya. Daya dukungnya berarti kalau menerus formula kapasitas daya dukungnya adalah Q ultimate. Ada 3 suku di sini, suku C, suku Q, suku gamma. Suku pertama CNC. C ini kohesi, NC faktor daya dukung dari nilai kohesi. Plus Q and Q. Q and Q adalah faktor daya dukung dari nilai Q. Q ini adalah tanah di sebelah luar pondasi. Kemudian plus 0,5 gamma B.
N gamma. B adalah lebar pondasinya. Jadi kalau menurut ambil itu, kalau 4 persegi panjang atau bujur sangkar atau setempat nomor 2 itu adalah Q ultimate 1,3 CNC plus QNQ plus 0,4 gamma BN gamma. Sampai di sini bisa diikuti. Apa itu daya dukung? Kapasitas daya dukung itu dilambangkan, notasinya ada Q ultimate. Q ultimate, daya dukung batasnya. Di mana untuk mencari daya dukung batas atau kekuatan kekuatan tanah kekuatan tanah di bawah telapak pondasi. Itu ya. Halo, paham gak nih? Paham, Pak. Belum paham. Tadi kalau yang kita tadi kan Pak itu tanah yang di luar pondasi, Ya. Kalau yang NQ itu Pak? Nah, nanti. Ini dulu maksudnya. Pemahaman rumusnya 3 suku, ingat ya. 3 suku 3 suku persamaan maksudnya. C, Q, dan gamma. Sesuai parameter tanah tadi C, Q, gamma, dan sudut geser dalam. Q itu dari, coba lihat. Dari manakah nilai NC, NQ, dan N gamma? Dari nilai tabel di atas ini. Nah, kalau misalnya tadi berdasarkan hasil telusurmu berdasarkan klasifikasi tanah, misalnya lempung 20 derajat sudut geser dalamnya. Maka dari sudut geser dalam 20 derajat ini 20, maka NC-nya 17,69. NQ-nya 7,44. N gamma-nya 3,64. Paham nih? Bisa Oke, terlihat Pak. nggak? Bisa terlihat nggak? Paham, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Biar bisa. Nah, nih. Kalau 20 derajat, maka NC-nya 17,69. NQ-nya 7,64. N gamma-nya 3,64. Jadi sesuaikan dengan klasifikasi tanahmu dan parameter tanahnya. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, saya lanjut. Maka berarti nilai Q ultimate bisa dihitung karena C ada nilainya, NC ada nilainya, NQ ada nilainya, gamma B, N gamma ada nilainya. Q gimana cara mencari Q? Q adalah, ini perhatikan, Q adalah tanah yang berada di samping atau di luar dari pondasi. Maksudnya contohnya begini, misalnya pondasi itu terbenam atau berada di dalam tanah sedalam 0,5 meter misalnya. Dipaham nggak? Paham, Pak. Jadi misalnya pondasimu itu sebelah bagian dalam di lantai rumahnya itu diuruk tanah. Setinggi urukan itu 0,5 di sebelah luarnya. Atau kalau lebih mudahnya, pondasimu itu telapaknya itu dasarnya berada di sedalam dari 0,5 dari permukaan tanah di sebelahnya. Maka Q-nya adalah gamma kalikan H-nya tadi, gamma tanahnya. Bisa saja berbeda gamma tanahnya kalau urukannya berbeda. Bisa juga sama dengan tanah dasarnya. Contoh nanti kita lihat ini. Kita lihat hitungannya, contoh. Kerjakan ini dengan tulis tangan masing-masing. Nah, ini detail pondasinya 1,2, hasil pengukuran di lapangan 1,23. Nah, ini contoh. Contoh kasus ini, H-nya berapa ini?
Kalau tanah ini untuk mencari nilai Q tadi, maka hanya adalah 30 tambah 25. Jadi dari telapak pondasi, ya, dari telapak pondasinya, pondasi ini terbenam sedalam 25 tambah 30, 55 hanya. Berapa kan nilai Q? Q adalah gamanya, gamma tanah uruknya ini, dikali dengan 0,55 atau 55 cm. Bisa paham? Paham nggak? Berarti yang gamma tanah uruk itu yang 30 kan misalkan, Pak? Gamma tanah uruk 30. Gamma Oh, tuh. oh iya, gamma dengan dikalikan dengan totalnya itu ya, Pak, 30 tambah Ya, 25 itu. gamanya tadi Hmm. misalnya 1,7 ton per meter kubik, gamma ya, berat volume. Dikalikan, Q adalah 1,7 dikalikan 0,55. Paham? Oh, nggih, Pak. Paham, Pak. Yang lain paham? Oke, Pak. Bapak, Ya, silakan. Bapak izin bertanya kalau misalkan tanahnya itu kada diuruk, Bang, Pak? Ya, berarti 0. Hanya ya kan? Enggak. Ya. Berarti Q-nya berapa? Q ya, Berarti bukan 0 Q. ya, Pak? 0. Ya, 0. Ingat ya, Q itu bukan Q ultimate ya. Q adalah tanah timbunan di sebelah luar pondasi gitu aja deh. Ya. Enggak. Q-nya 0 berarti. Ya. Tapi tetap aja tulis H sama dengan 0, maka H kecil ya. Kalau di sini hanya 0,55, maka H sama dengan 0. Q adalah gamma kalikan H sama dengan 1,7 kalikan 0, maka 0 dia. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Yang lain? Oke, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham. Baik. Oke. Nah, ini juga bisa memakai ini. Kalau tadi memakai tabel, ini juga bisa memakai grafik ya. Silahkan. Nah, ini contohnya penyelesaiannya. Di sini sudutnya dia 21 derajat. Punya kakak tingkatmu ini. 21 derajat, maka NC-nya 18,92. NQ 8,26. N gamma 4,31. Hanya 55. B-nya lebar pondasinya 1,2. Maka Q-nya 1,8 kali 0,5. Gamanya tanah tadi loh, ya. 1,8 kalikan 0,5, 0,99 ton per meter persegi ini. Klasifikasinya lempung sedang, maka Q ultimate-nya ini U tertulis pada ada depannya Q ini, kelipat enggak terekam. QU-nya karena dia pondasi bujur sangkar, maka rumusnya 1,3 CNC kebalik ini, tapi sama saja, tempatnya berbeda. 1,3 CNC plus QNQ plus 0,4 B gamma N gamma. Masukkan nilainya semua. Masukkan nilainya, maka didapat QU adalah 85,68924. Sampai sini paham? Oke, paham, Pak. Oke, good. Paham, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Inilah kapasitas ultimate daripada pondasimu. sesuai klasifikasi tanahnya. Ada pertanyaan Pak sini? Maaf. Bapak, Ya, silakan. kalau parameternya itu dari laporan uji tanah 1 bisa kah, Pak? Kayak gamma, sudut geser. Oke, pertanyaan bagus. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena gamma dan sudut geser kita di uji tanah 1 itu untuk tanah lunak. Ya. Maaf.
Oke, udah. Baik Pak, makasih. Jadi nggak bisa karena itu tanah lunak. Tanah lunak itu untuk pondasinya dia harus diberi perkuatan cerucuk dalam bisa, tiang pancang bisa. Ya, kalau ini kan tidak langsung tanah yang menahan daripada beban pondasi dan struktur bangunannya. Ya, Iya oke. Pak. Kerjakan ini sampai di sini, sampai di 85 ini sama semua. Nah, nanti untuk yang ini belum saya beri. Kenapa? Karena beban P-nya belum saya kasihkan. Beban P-nya belum saya kasihkan berdasarkan hasil dari perhitungan struktur atas. Dari tugas-tugasmu, dari kunjunganmu ke lapangan, saya tanya nih, apakah dapat informasi ada gambar dari kontraktornya atau developernya, gambar bangunannya, bentuknya? Ada nggak? Nggak ada kami Pak. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita Kalau simulasi. kalau denahnya ada, Pak. Kenapa? Kalau denahnya Denahnya ada ada, Pak. dikasih. Denahnya ada. Kalau bentuk bangunannya tampak depan kah gitu? Oh, masih belum, Nggak Pak. ada sih, Pak. Belum Nggak ada, oke. Pak. Kalau nggak ada, nanti kita simulasi berdasarkan luasan dia mungkin tipe bangunan misalnya 45 atau 36 atau berapa ya. Nanti kita cek. Kita coba nanti simulasikan dengan beban-beban itu. Oke. Mohon maaf saya agak tidak enak badan. Jadi itu ya untuk hari ini. Kerjakan, tulis tangan, dan kumpulkan. Kumpulkan kapan? Kumpulkan sore. Share aja di grup WA kita. Bisa paham? Halo. Bisa Pak. Terima Saya kasih. Izin tulis bertanya, Pak. tangan. Ya silakan. Jadi untuk menentukan formula kapasitas daya dukung itu diambil dari kita menentukan sudut geser dalam uji tanah 1 atau gimana? Salah. Tadi pertanyaannya sudah tuh. Pertanyaan sudah itu. Tadi dengerin ya. Itu parameter tanahnya beda dengan Mektan ya. Kalau di Mektan kita mengambil tanah dasarnya uji tanah 1. Ya. Ya kan? Iya, Pak. Nggih. Iya, Iya, Pak. Pak. Ingatlah. Betul, Pak. Ingatlah. Kalau Mektan 2 hari Kamis insya Allah itu lapisan tanah dasarnya adalah lapisan uji tanah 1 dari hasil uji tanah 1. Tapi kalau Rekpon 1 karena dia ponsi dangkal nggak bisa pakai parameter tanah uji tanah 1. Kenapa? Karena di uji tanah 1 itu klasifikasinya lempung lunak atau lempung sangat lunak. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Betul nggak yang kalian cek itu? Yang di lapangan kan Iya. lunak kan lempungnya. Nah, sehingga tidak diambil dari uji tanah 1 untuk Rekpon 1 ini. Ambillah berdasarkan data hasil klasifikasi visualmu di lapangan, dia termasuk klasifikasi jenis tanah apa. Baru cari tabelnya, sesuaikan klasifikasi dengan di tabel itu. Paham? Paham, Pak. Ya, paham ya. Yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Berarti cuman anu aja ya, Pak. Cuman menentukan key-nya sama yang per jenis pondasi ya, Pak. Kalau yang misalkan kalau yang pondasi dangkal terhadap daya dukung tanah sampai ke bawahnya itu nggak usah ya, Pak ya? Daya dukung dangkal. Pondasi dangkal terhadap daya dukung tanah yang di PDF yang Bapak buka itu nggak usah ya, Pak? Nggak usah gimana ya? Oh yang ini? Maksudnya, ya yang P itu, Pak. Oh ini nanti dulu nih, nanti. Karena ini harus tahu tipe anunya, tipe rumah. Jadi kita bisa simulasi. Sampai sini aja dulu. Ya. Oh, enggak, Pak. Sampai sini. Tentukan Terima list kasih, Pak. klasifikasimu. Kumpulkan sore jam 4. Dipaham? Tulis tangan sendiri. Nggih, Pak. Di-share. Nah, di-share.
Saya absen. Rifki. Halo Rifki ada? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, Pak. Rifki mana Rifki? Ulun Pak, hadir Pak. Zainur Akbar. Tidak ada Pak. Tidak ada. Rifki. Tugasmu Rifki. Tinggi Pak. Lagi para Fantau. Hadir Bapak. Anissa. Hadir Bapak. Haikal Faiz. Hadir Pak, hadir. Khadijah. Hadir Pak. Khadijah. Muhammad Raihan. Hadir Pak, hadir. Nazwa. Hadir Pak. Pram. Hadir Bapak. Salsabila. Hadir Pak. Syifa. Hadir Pak. Alas. Hadir Pak. Aulia. Dino. Hadir Pak. Reza Akbar. Hadir Pak. Amin. Ada Pak. Rifki. Rifki. Rizky Pak. Rifki. Rizky Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Rizky hadir Pak. Oke. Nada. Hadir Bapak. Nahda. Hadir. Az-Zahra. Hadir Bapak. Rehana. Hadir Pak. Mbak Roro. Hadir, Pak. Nabel. Nabel nggak ada. Bentar. Nabel tidak masuk. Bel. Ahmed Miraza. Hadir Pak. Muhammad Zaki. Hadir Pak. Naila. Bapak Hadir, izin Pak. Pak. Ramadan Yusuf. Hadir Pak. Zulfa. Hadir Pak. Ya, ada yang tertinggal?